Halo, ketemu lagi dengan saya Wahyono. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu topik yaitu akuisisi data citra. Ya, jadi ini merupakan salah satu langkah awal yang perlu kita lakukan ketika kita akan melakukan analisis pada data citra gitu. Kita perlu paham dulu bagaimana sih mekanisme dari akuisisi data-data yang akan kita analisis. Oke, yang pertama, sebelum kita membahas lebih detail terkait dengan mekanisme akuisisi, kita harus tahu dulu basic konsep dari sebuah citra. Jadi, sebuah citra itu sebenarnya didefinisikan sebagai sebuah artefak yang merepresentasikan the visual perception dari sebuah objek. Nah, biasanya citra ini di-capture dengan menggunakan perangkat optik, ya misalnya kamera atau mungkin HP dan sebagainya. Nah, citra itu bisa dalam bentuk dua dimensi yang hasilnya adalah sebuah foto, gitu ya, atau bisa juga dalam bentuk tiga dimensi. Nah, tiga dimensi ini hasilnya merupakan sebuah patung atau hologram. Tetapi pada kasus di video ini kita hanya akan fokus pada data-data citra dua dimensi. Nah, secara matematika, citra itu sebenarnya bisa didefinisikan sebagai fungsi dua dimensi fx, y, di mana nilai x dan nilai y ini disebut sebagai spasial koordinat atau lokasi dari sebuah nilai amplitude, yaitu amplitude dari f. Nah, nilai amplitude ini yang berlokasi pada x, y kita sebut sebagai intensitas pada citra. Nah, karena ini merupakan fungsi dua dimensi, kita bisa membayangkan citra ini seperti matriks dua dimensi, di mana lokasi dari intensitas yang berada pada sebelah kiri paling atas itu merupakan lokasi 0,0. Jadi kita tidak menggunakan koordinat kartesian, tapi kita menggunakan koordinat matriks gitu ya. Jadi yang sebelah paling kiri dan paling atas itu adalah 0,0 gitu ya. Sedangkan untuk yang paling bawah dan paling kanan itu adalah n-1, m-1. Nah, ini sebenarnya tergantung dari bagaimana bahasa pemrograman yang kita gunakan. Kalau mungkin kita menggunakan C++, mungkin kita akan mulai dari 0,0 sampai n-1, n-1. Tetapi kalau kita menggunakan bahasa MATLAB misalnya ya, biasa dimulai dengan 1,1, kemudian nanti diakhiri paling bawah dan paling kanan itu adalah n, n. Nah, nilai fungsi inilah yang disebut sebagai intensitas. Nah, ini kita akan berbicara apa itu intensitas. Oke. Nah, kita bisa membayangkan bahwa kita memiliki sebuah citra, gitu ya, sebuah citra dengan ukuran 2700 sekian dikalikan dengan 2300 sekian. Nah, ini karena ini sebuah citra, kemudian kita mengasumsikan ini sebagai sebuah matriks dengan nilai baris dan juga nilai kolom. Nah, masing-masing intensitas yang tadi kita sebutkan itu akan direpresentasikan dengan menggunakan 8 bit gitu. Kenapa 8 bit? Karena ini merupakan sama dengan 1 byte. Nah, biasanya memang ukuran terkecil pada sebuah komputer itu adalah 1 byte gitu ya. Nah, nilai intensitas ini biasanya akan bernilai antara 0 sampai 255. Jadi, kita bisa mengasumsikan bahwa intensitas ini merepresentasikan banyaknya cahaya yang dipantulkan gitu ya. Dipantulkan oleh sebuah benda yang kemudian cahaya yang dipantulkan ini diserap oleh alat optik. Nah, semakin banyak cahaya, maka nilainya itu akan semakin besar nilai intensitasnya, yaitu nilainya itu akan 255. Nah, coba kalau mata kita melihat banyak cahaya, maka cenderung akan terang sekali, yaitu putih. Sebaliknya, ketika jumlah cahayanya itu sedikit atau tidak ada sama sekali, maka dia akan mendekati nilai 0. Makanya nilai 0 di sini disebut sebagai nilai black atau nilai hitam karena ketiadaan cahaya. Seperti itu ya. Nah, kalau kita melihat satu persatu di setiap pixel, ini pixel yang pertama yang posisinya ada di 1,1 itu sekitar 103 karena mungkin ini adalah grayscale gitu ya. Grayscale mungkin tidak mendekati 0 tapi juga tidak mendekati 255. Nah, kalau kita mencoba itu ya, 1,1 ini kita sebut sebagai pixel location, sedangkan 103 ini kita sebut sebagai nilai intensitas pada sebuah citra. Nah, kita juga bisa mengecek, kalau kita perhatikan, gambar yang paling bawah ini cenderung lebih gelap dibandingkan dengan gambar yang ini, titiknya ya.
Nah, karena ini lebih gelap, maka nilai intensitasnya itu lebih kecil dibandingkan dengan yang ini. Jadi semakin kecil nilai intensitasnya dan semakin mendekati 0, maka warna secara visual itu akan semakin gelap. Nah, kita juga bisa melihat sekumpulan nilai intensitas pada sebuah region seperti ini. Jadi ketika kita mengambil sebuah region, kemudian nanti kita akan mengekstraksi nilai-nilai intensitas. Nah, sebenarnya ketika kita melakukan analisis pada data citra, yang kita analisis, yang kita manipulasi itu adalah nilai-nilai intensitas ini. Jadi kalau kita sudah mengkonversi ke dalam matriks 2 dimensi, maka kita akan bermain-main pada angka-angka tersebut. Oke, kemudian di dalam sebuah citra, secara default itu selalu memiliki 3 komponen gitu ya. Komponen pertama itu adalah komponen red, kemudian komponen green, dan juga komponen blue. Karena ini dikaitkan dengan gelombang ya. Gelombang warna merah, kemudian gelombang warna hijau, dan juga gelombang warna biru. Nah, ketika nanti kita mengkombinasikan antara gelombang ini, tentu akan menghasilkan warna yang berbeda. Seperti itu. Nah, oke, sekarang kita masuk ke dalam ranah yang selanjutnya, yaitu mekanisme dari digital image processing gitu ya. Jadi yang sebelumnya itu adalah basic konsep dari sebuah citra, di mana sebuah citra biasanya bentuknya itu adalah 3 channel, yaitu red, green, dan blue. Atau bisa juga memang dalam bentuk grayscale. Nah, setelah kita mengetahui konsep dari basic citra, sekarang kita lihat konsep dari digital image processing. Nah, sebenarnya apa sih tujuan kita melakukan image processing seperti itu ya? Ada beberapa cara atau beberapa ada beberapa alasan kenapa kita perlu memproses sebuah citra. Ini memproses sebuah citra entah itu analisis atau mungkin hanya sekedar memproses saja. Yang pertama, image processing biasanya dibutuhkan ketika kita akan mengakuisisi sebuah citra. Biasanya kita melakukan memperbaiki warna, memperbaiki bentuk, dan lain sebagainya. Atau kita juga bisa melakukan rekonstruksi image dari sebuah projection. Nah, memproses image juga bisa bertujuan untuk persiapan untuk di-display dan juga di-printing. Misalnya ukurannya disesuaikan atau mungkin warnanya itu dirubah, yang tadinya RGB menjadi grayscale atau mungkin yang RGB menjadi CYMK dan sebagainya. Atau bisa juga processing image ini digunakan untuk dalam hal penyimpanan dan juga pengiriman. Yaitu contohnya adalah image compression. Tapi kita tidak akan membahas ini. Nah, kemudian melakukan processing image itu juga kita bertujuan untuk mengenhance, merestore image. Mengenhance itu artinya meningkatkan kualitas citra. Kita tingkatkan kualitas citra supaya ketika kita akan melakukan analisis ini jauh lebih mudah. Nah, baru yang terakhir setelah enhance ini selesai gitu ya, baru kemudian kita akan mencoba untuk mengekstraksi informasi dari sebuah citra. Jadi tidak hanya sekedar mengekstraksi informasi, bisa jadi kita melakukan analisis lebih lanjut terkait dengan citra yang kita miliki. Nah, tetapi pada umumnya digital image processing itu biasa kita mencoba untuk dua hal gitu ya. Yang pertama, supaya kita bisa mendapatkan gambar yang jauh lebih baik gitu ya. Jadi untuk mendapatkan gambar yang sudah memiliki kualitas lebih baik. Makanya ini disebut sebagai enhanced image. Dan goal yang kedua itu adalah untuk mengekstraksi informasi-informasi yang berguna sesuai dengan kebutuhan yang ada pada sebuah citra. Karena kita tahu bahwa dalam sebuah citra itu ada banyak sekali informasi yang bisa kita ekstraksi. Nah, kita biasanya hanya mengekstraksi informasi-informasi yang memang kita butuhkan sesuai dengan problem, sesuai dengan domain yang sedang kita analisis. Nah, digital image processing ini merupakan bagian dari digital signal processing. Nah, ada beberapa step yang biasanya selalu kita lakukan ketika kita akan melakukan pemrosesan data citra. Nah, saya biasanya menyebut sebagai ISFOM. ISFOM itu singkatan dari acquisition, kemudian I itu adalah enhancement, kemudian S itu adalah segmentation, kemudian FOM itu adalah feature extraction, feature representation, dan juga feature matching. Oke, kita akan bahas yang pertama gitu. Yang acquisition ini adalah mekanisme di mana kita mengakuisisi citra, mengumpulkan gambar.
yang perlu kita analisis. Nah, baru setelah gambar terkumpul, kemudian kita melakukan enhancement. Enhancement ini artinya adalah kita meningkatkan kualitas dari citra yang akan kita analisis. Baru kemudian kita lakukan segmentation. Segmentation di sini bertujuan untuk membedakan mana objek dan mana bukan objek yang akan kita analisis. Karena bisa jadi di dalam sebuah gambar itu ada banyak sekali objek, ada objek manusia, ada objek hewan, dan lain sebagainya. Nah, bisa jadi kita hanya fokus untuk menganalisis objek-objek manusia. Nah, mekanisme ini disebut sebagai segmentation. Nah, selanjutnya itu adalah feature extraction, feature representation, dan juga feature matching. Di dalam proses ini, kita akan mencoba untuk mengekstraksi ciri yang bisa merepresentasikan citra atau objek yang ada pada citra. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita lebih mudah dalam proses analisis nantinya. Karena bisa jadi citra yang kita miliki itu terlalu banyak data, gitu. Terlalu banyak informasi atau mungkin terlalu banyak ciri yang bisa diekstraksi. Oleh sebab itu kita hanya fokus kepada ciri-ciri tertentu saja. Nah, di antara empat step ini, pada video kali ini kita akan hanya membahas terkait dengan akuisisi citra, seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam image acquisition atau akuisisi citra. Jadi, secara mudah mungkin saya bisa mengatakan bahwa sebenarnya ketika sebuah kamera menangkap itu ya, mengcapture sebuah objek. Nah, di dalam objek itu ada warna merah, biru. Sebenarnya itu yang ditangkap itu adalah pantulan cahayanya, gitu ya. Jadi, kalau seandainya sebuah objek itu dia itu memantulkan cahaya warna merah, gelombang warna merah, maka di dalam bidang gambar itu akan terlihat warna merah. Tetapi kalau seandainya objek ini gitu ya, menyerap semua gelombang cahaya yang melewati objek tersebut, maka jadinya adalah hitam. Makanya kita kadang suka berbicara seperti ini. Kalau kita menggunakan kaos warna hitam itu cenderung lebih panas. Kenapa? Karena objek itu sebenarnya itu adalah menyerap semua gelombang cahaya yang ada pada sekitarnya. Tapi ketika kita menggunakan baju warna putih itu cenderung adem gitu, karena kan dia tuh hanya memantulkan. Jadi sebenarnya warna yang kita lihat itu merupakan pantulan cahaya gitu ya. Pantulan cahaya yang menyebabkan ini warnanya jadi merah, ini warna jadi biru dan sebagainya. Nah, ini adalah mekanisme dari image formation. Nah, ini saya skip karena memang tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa citra ini merupakan representasi dari matriks dua dimensi. Nah, ketika kita melakukan akuisisi citra, gitu ya. Nah, objek yang kita capture menggunakan mata kita atau menggunakan optical device itu biasanya gelombang cahaya yang dipantulkan itu bentuknya itu adalah analog, gitu ya. Karena bentuknya analog, ketika kita akan simpan ke dalam digital device atau kita simpan ke dalam komputer, mau tidak mau kita harus mengkonversi ini menjadi data-data digital. Karena tidak mungkin bagi komputer digital itu untuk menyimpan data-data analog. Nah, oleh sebab itu dari objek kemudian kita capture menggunakan kamera sebelum disimpan ke dalam sebuah perangkat digital, maka gambar-gambar bidang gambar ini perlu dikonversi dulu ke dalam bidang digital yang disebut sebagai digitalization. Jadi dari analog kita rubah menjadi digital, maka nanti kita akan mendapatkan sebuah digital image. Nah, ini beberapa sampel, beberapa contoh dari kamera yang bisa kita gunakan untuk mengcapture objek gitu. Ada CCD kamera, kemudian ada IP kamera, tapi di outdoor, kemudian ada omnidirectional kamera. Ini merupakan kamera yang bisa mengcapture 360 derajat gitu ya. Kemudian ada infrared kamera, kemudian ada thermal kamera, dan yang terakhir ini juga ada stereo kamera. Jadi masing-masing ini memiliki kegunaannya sesuai dengan problem atau domain yang akan kita analisis. Nah, tadi di awal saya sudah mengatakan bahwa sebelumnya sudah dikatakan bahwa sebuah citra ketika ditangkap oleh sebuah perangkat digital itu awalnya itu merupakan pantulan cahaya yang sifatnya itu adalah analog. Nah, ketika kita akan menyimpan ke dalam perangkat digital, maka kita perlu melakukan yang namanya
digitalisasi gitu ya. Nah, digitalisasi atau mungkin digitizing inilah proses yang biasanya terjadi ketika kita melakukan proses akuisisi citra gitu ya. Nah, setidaknya ada dua operasi yang akan terjadi ketika kita melakukan digitalization. Yang pertama ini adalah sampling dan yang kedua ini adalah kuantisasi. Sampling ini merupakan digitization dari sisi spatial information, lokasi, sedangkan quantization ini adalah digitalization pada bidang intensity-nya. Jadi, ini sama-sama melakukan proses discretization, nilai discretization tetapi di domain yang berbeda. Oke, mungkin ilustrasinya seperti ini. Ini kalau kita punya sebuah gambar, gambar ini merupakan menyimpan data-data yang sifatnya analog, kemudian kita perlu gitu ya, kita perlu merubah gitu. Kita perlu merubah seperti ini gitu ya. Kita rubah. Nah, ketika kita membagi menjadi beberapa spasial gitu ya, maka ini disebut sebagai mekanisme sampling. Jadi yang tadinya gambar seperti ini, kemudian kita rubah jadi bisa 4x4 seperti itu. Maka yang ini kita sebut sebagai pixel gitu ya. Yang total ini disebut sebagai sampling. Nah, banyaknya sampling itu akan berpengaruh pada ukuran sebuah citra. Jadi kita mungkin mengenal istilah yang namanya resolusi. Jadi resolusi ini merupakan sebuah ukuran dari sampling terhadap domain spasial. Nah, kemudian untuk yang dari sisi kuantisasi, ini kita melakukan leveling pada nilai intensitas gitu ya. Jadi kita leveling dari nilai 0 sampai kemudian kita leveling dari nilai 255. Perlu diingat, ini hanya levelnya ya, ini hanya levelnya, tetapi sesungguhnya 255 ini nilai intensitasnya itu adalah 2 putih, ini nilai intensitasnya adalah 255, sedangkan hitam nilai intensitasnya itu adalah 0, seperti itu. Nah, oke, kita lihat yang pertama adalah sampling. Jadi sampling ini ketika kita memiliki sebuah image plane yang sifatnya continuous analog, ini maka kita rubah menjadi sebuah beberapa area, sub area seperti ini. Nah, yang ini sifatnya adalah analog, kemudian kita rubah menjadi 5x5 ukurannya, maka ini adalah mekanisme proses sampling. Semakin bagus, semakin banyak sampling gitu ya. Biasanya memang semakin banyak detail informasi yang akan kita miliki. Nah, ini contoh sampling ya. Jadi mekanisme sampling itu kita mencoba untuk membagi gambar-gambar analog itu ya menjadi beberapa sub area secara spasial, yaitu atau mungkin secara lokasi. Nah, nantinya ini akan menjadi sebuah resolusi pada citra gitu ya. Nah, ukuran atau elemen-elemen paling kecil yang nilainya itu di situ disebut sebagai pixel atau mungkin pixel elemen. Nah, ini kita lihat ini adalah efek dari banyaknya sampel pada sebuah citra. Jadi ini N sama dengan 4, berarti sampelnya itu hanya 4x4, berarti hanya 16 sampel. Kemudian N sama dengan 8, N sama dengan 16, kemudian N sama dengan 32, kemudian yang terakhir N sama dengan 128. Kalau kita perhatikan, semakin besar nilai sampelnya, maka gambarnya itu tidak putus-putus, artinya tidak kotak-kotak, artinya lebih detail dibandingkan dengan yang jumlah sampelnya itu jauh lebih sedikit. Kalau kita perhatikan ketika N-nya sama dengan 4, dengan ukuran 4x4, kita sama sekali tidak tahu ini gambar apa. Gitu. Tapi ketika kita increase, kita tambahkan, kita akan semakin detail mengetahui bahwa ini adalah gambar ini ya, gambar anak kecil, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kuantisasi. Jadi kalau di dalam sampling itu berdasarkan kepada spatial domain, kalau kuantisasi ini berdasarkan kepada leveling pada nilai intensitas gitu. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya pixel intensitas itu adalah banyaknya cahaya yang dipantulkan. Nah, ketika memantulkan cahaya kan nilainya kan ini ya, nilainya itu analog atau continuous. Nah, karena nilai continuous ini kita perlu melakukan leveling. Nah, leveling ini mekanismenya disebut sebagai kuantisasi. Nah, ini saya contohkan di sini ketika kita memiliki sebuah grafik yang warnanya abu-abu, kemudian kita mencoba leveling menggunakan mekanisme quantization. Jadi yang merah ini merupakan hasil dari levelingnya. Nah, ini contoh yang lainnya gitu ya. Ketika kita menggunakan 4 level, ketika kita menggunakan 8 level gitu ya. Ini jelas akan sedikit berbeda ya levelingnya. Leveling ada dengan yang 4 level dengan yang 8 level.
Meskipun ini sama-sama memiliki garis yang hanya lurus seperti ini, maka kita membagi. Nah, biasanya untuk citra-citra yang kita miliki itu akan dibagi menjadi 256 level atau setara dengan 8 bits. 8 bits ini adalah 1 byte gitu ya. Sehingga di setiap pixel, di setiap intensitas itu akan bernilai 0 sampai 255. 0 itu artinya ketiadaan cahaya sehingga cenderung gelap, sedangkan 255 itu full cahaya, cenderung warnanya putih. Seperti itu. Nah, ini contoh kuantisasi yang lain gitu ya. Ini adalah sinyal yang tidak dikuantisasi, kemudian ini kita lakukan kuantisasi dengan 32 level, kemudian ini 16 level, dan ini 8 level. Seperti itu. Nah, ini contoh kuantisasi yang lain gitu ya. Jadi kita melakukan uniform quantization, yaitu membagi rata ketika kita akan melakukan leveling. Seperti itu. Nah, ini efek dari kuantisasi. Jadi kalau kita perhatikan ini memiliki 256 level, ini 32 level, semakin ke bawah ini semakin kecil ya, 2 level. Nah, kalau kita perhatikan citra yang memiliki leveling banyak itu biasanya cenderung lebih detail dalam mengcapture warna-warna, nilai warna yang ada pada objek yang kita capture. Gitu ya. Contoh lainnya, nah kalau seandainya sampling itu dikaitkan dengan resolusi, kalau kuantisasi ini biasa dikaitkan dengan kedalaman warna atau color depth. Nah, setiap pixel itu bisa direpresentasikan ke dalam 8 bit, yaitu 3 bit untuk warna merah, kemudian 3 bit untuk warna hijau, dan 2 bit untuk warna biru. Jadi kalau 3 bit itu berarti 2 pangkat 8, berarti levelnya itu 0 sampai 7. Kalau 2 bit berarti 2 pangkat 2, berarti levelnya 0 sampai 3. Seperti itu. Bisa juga kita melakukan representasi sebuah pixel gitu ya, dengan 16 bit atau 18 bit atau 24 bit. Kalau kita menggunakan 24 bit artinya adalah true color, yaitu red-nya 8 bit, kemudian blue-nya itu 8 bit, kemudian green-nya itu juga 8 bit. Nah, nilai inilah yang kita sebut sebagai nilai bit per pixel atau disebut sebagai kedalaman sebuah warna. Nah, ini contoh dari perbedaan dari level-level dari grayscale. Jadi ketika bitnya 1 warnanya hanya hitam putih, tapi ketika bitnya 8 maka kita akan bisa melihat oh ini warnanya grayscale. Sama juga ketika bitnya 1 dan ketika bitnya 8 jelas ini warnanya sedikit berbeda levelingnya. Atau contoh yang lain juga sama, ini menggunakan 32 bit, 8 bit, 4 bit, dan yang terakhir ini menggunakan 2 bit. Nah, inilah mekanisme yang perlu kita ketahui ketika kita melakukan akuisisi citra. Meskipun sebenarnya ketika kita mengcapture sebuah gambar, kita sudah tahu pasti bahwa di dalam perangkat digital yang kita miliki itu sudah ada mekanisme kuantisasi di dalamnya. Sudah ada mekanisme sampling di dalamnya. Makanya kalau teman-teman melihat HP dengan spesifikasi 1 megapiksel, oh ini 2 megapiksel, ini merupakan mekanisme sampling yang digunakan oleh perangkat tersebut. Atau mungkin 24 megapiksel. 24 megapiksel itu artinya adalah 24 ini ya, 24 juta gitu. 24 juta piksel artinya bisa jadi mungkin 8.000 kali 3.000. Jadi lumayan. Jadi semakin detail resolusinya, maka semakin bagus gambarnya. Konsekuensinya nanti ketika kita memiliki resolusi yang banyak, yang besar, bisa jadi nanti analisis citra itu akan jadi lebih lama. Nah, begitu juga untuk yang kuantisasi. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk topik kita, yaitu tentang akuisisi citra. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya.